Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Dan untuk IHSG hari ini turun 0,7% ke level 7050 dan ini di area support ya. Jadi untuk IHSG hari ini masih terkonsolidasi ya. Jadi turun pas di area support ya. Jadi masih konsolidasi ya, di range antara 7045 sampai 7100-an lah. Jadi masih konsolidasi untuk IHSG. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini tanggal 8 November di IHSG secara keseluruhan aslinya net sell ya. Jadi untuk aslinya keluar cuman ya nggak banyak-banyak banget sebenarnya keluarnya itu yang paling banyak di Telkom. Untuk Telkom aslinya masih terus keluar sampai saat ini. Telkom aslinya net sell 128,7 M. Selain Telkom, IDMG Adaro aslinya net sell ya. Di Bank BRI juga aslinya sebagian keluar ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi untuk IHSG hari ini aslinya net sell, cuman ya nggak banyak-banyak banget ya. Kemungkinan ini sih yang bikin IHSG merah hari ini. Tapi kalau secara teknikal untuk IHSG masih di range area konsolidasinya ya. Jadi ya nggak mudah-mudahan sih window dressing tahun ini untuk IHSG bisa sampai ke 7.300 ya, itu harapannya. Kita tunggu aja besok ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok masih konsolidasi untuk IHSG ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk yang saham yang pertama kita akan cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini turun ya, masih belum bisa rebound. Jadi untuk Goto itu emang salah satu market makernya si PD itu masih terus jualan ya, belum menginginkan untuk saham Goto itu naik. Jadi kemarin PD juga net sell cukup banyak dan untuk hari ini PD-nya di saham Goto ya, ini hari ini ya. Hari ini PD-nya masih jualan 13,2 ya. Kemarin jualan kalau nggak salah 16 M-an ya kemarin itu. Dan untuk hari ini untuk Goto PD-nya di saham Goto juga masih jualan 13,2 M ya. YU juga malah jualan ini ya. Padahal kemarin itu udah masuk 40 M kalau nggak salah ya. Tapi hari ini sebagian keluar 4,1 M. Jadi market makernya net sell semua YU dan PD ya. Kemudian yang masuk ada BB, AK, BK, dan mereka asingnya net buy kayaknya. Di saham Goto asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak. Coba kalau kita cek hari ini di saham Goto untuk asingnya tanggal 8 November net buy 2,2 M. Jadi asingnya masuk nggak terlalu banyak. Jadi ada kemungkinan sih untuk saham Goto itu ya kemungkinan masih akan di area bottom dulu ya, mungkin nunggu lock up-nya dibuka baru uh, mulai menarik saham Goto ya. Jadi kemungkinan sih untuk beberapa hari ke depan untuk saham Goto masih konsolidasi di bottomnya ini di area bawah ya. Jadi kalau masih turun terus supportnya masih di 180, jebol di bawah itu ya bisa ke sini, tapi mudah-mudahan sih nggak jebol di bawah 180 ya. Tapi kalau melihat PD-nya dari kemarin juga masih jualan ya, itu tandanya bandarnya belum menginginkan untuk saham Goto naik dalam waktu yang dekat ini ya. Kita tunggu aja kalau sabar. Tapi kalau yang udah nggak sabar kalau mau pindah ke sahamnya yang lain ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk saham Goto. Coba kita cek dari tanggal 1 November untuk saham Goto. Dari tanggal 1 November. Nah, ini kalau kita cek dari tanggal 1 November, asingnya udah masuk cukup banyak ya. ZP, YU versi asing masuk, ZP masuk 66,8 dan untuk ZP ini malah murni akumulasi ya di Sabuto. Jadi masuk untuk invest jangka yang panjang ya. Jadi ada broker asing yang cukup yakin dengan prospek Goto ke depannya. Intinya seperti itu untuk saham Goto ya. Untuk si ZP dan YU murni akumulasi di saham Goto ya. YU asing, ZP asing. Kalau kita cek dari tanggal 1 November, Netbuy tidak melakukan penjualan sama sekali. Berarti ini masuk buat invest. Kemudian yang jualan itu PD,
kemudian CSOD, RX, ZB, XC ya. Jadi yang jualan malah market makernya ini si PD. Jadi seperti itu untuk saham GoTo. Kalau mau sabar ya kemungkinan sih setelah lock up-nya dibuka baru menarik ya untuk saham GoTo. Kita lihat aja ke depannya gimana, tapi untuk besok sih masih sepi, cenderung sepi. Kalau untuk saham GoTo masih sepi ya, kemungkinan akan di area sini-sini aja ya, di area bottomnya ini antara 180 sampai mentok 200 sih, kemungkinan seperti itu untuk GoTo. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini turun 1,4% ke level 4.620 dan udah dekat area support ya. Jadi apakah ini momen yang tepat buat masuk? Kalau kita cek untuk aslinya net sell ya hari ini di saham Bank BRI, cuman nggak banyak-banyak banget. Coba kita cek siapa yang nampung hari ini tanggal 1 November, yang keluar ini dari tanggal 1 ya. Kita cek hari ini tanggal 8 November, yang keluar dari saham Bank BRI ada BK, KZ, PD, AK ya. Ini nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan sebenarnya ada yang diakumulasi oleh YU, YU-nya net B 79,3 M, dan untuk YU-nya ini YU asing net buy, YU lokal juga net B ya. Jadi untuk Bank BRI hari ini walaupun turun itu diakumulasi oleh YU, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk YU juga market maker utama hari ini di saham Bank BRI, valuasinya itu 177,4 M dan net B 79,3 ya. Jadi untuk besok gimana? Walaupun aslinya net sell, cuman ada yang nampung juga ya untuk Bank BRI ini. Ada yang akumulasi malahan, ada yang akumulasi. Jadi ada kemungkinan besar sih untuk Bank BRI itu harganya akan dijaga supaya masih bertahan di atas 4.590 ya. Jadi kalau misal besok dibuka merah dulu, nah itu kalau mau masuk bisa pertimbangkan dekat-dekat 4.600 ya. Kemudian kalau tujuannya untuk trading, ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, atau kalau mau investasi kemungkinan besar untuk Bank BRI bisa breakout, bisa nutup gap di pas area sini ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau yang mau spekulasi buy di saham Bank BRI bisa pertimbangkan kalau udah dekat-dekat area support ya. Tapi kalau besok mau nyicil ya disclaimer, untuk saham Bank BRI hari ini turunnya disertai dengan ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun ya. Setelah kemarin open gap atas naik, hari ini tadi sempat naik dulu. Jadi untuk saham Antam tadi itu sempat naik ke level 2040 ya. Naik ke area sini itu nutup gap yang di sini. Berarti udah ketutup ini gap yang di atas ya. Jadi hutangnya udah dibayar. Kalau misal Antam mau turun, mau bearish, itu hutang di area sini udah dibayar ya. Gap di area sini udah dibayar. Jadi kemudian besok gimana? Kalau kita lihat secara teknikal sih ini berhasil breakdown ya. Jadi gagal mempertahankan posisinya di atas 1990 dan udah nutup gap yang di area sini. Hari ini tertingginya di 2040 dan gapnya yang di area sini pas tanggal 23 September 26 ini udah ketutup. Kalau kita cek transaksinya apakah disertai dengan distribusi yang cukup banyak untuk saham Antam. Untuk saham Antam hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan sebenarnya malah yang net buy sama net sell ini nggak terlalu hampir balance ya. Jadi nggak beda jauh yang net sell sama net buy, cuman market makernya itu net sell semua. YP, YU, AK, BK net sell ya. Dan untuk asingnya juga net sell, lokalnya ya malah didominasi oleh lokal ya untuk transaksi Antam hari ini. Jadi kemungkinan untuk besok gimana kurang agak was-was ya. Sebenarnya untuk Antam itu agak was-was, soalnya di sini tuh ninggalin gap up. Takutnya kalau masih turun akan nutup gap di area sini ya. Target penurunan Antam bisa ke 1900 lagi ya. Jadi amannya kalau mau masuk sih mending nunggu gapnya ini ketutup ya. Cuman kalau emang Antam mau di bawah naik ya harusnya besok bisa breakout lagi di atas 1990. Ya kesimpulannya sih kalau mau masuk di saham Antam ya, ini disclaimer ya. Ya bisa pertimbangan kalau misal besok Antam naik dan berhasil breakout di area sini, mungkin masuk di harga 2000, kemudian pasang antisipasinya
sedikit di bawah support, mungkin antisipasinya di 1980 atau disesuaiin aja ya. Tapi kalau masih turun untuk saham Antam ya bisa nunggu di area 1900-an, 1905 ya. Seperti itu untuk saham Antam secara teknikal. Hari ini sih yang net buy sama net sell hampir balance, dan untuk asingnya net sell ya, untuk asingnya net sell BKA KKZ keluar di saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam, jadi belum ada yang akumulasi cukup kuat untuk hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham Antam juga belum ada akumulasi yang cukup banyak ya, akumulasinya belum terlalu kuat. Market maker utamanya di saham Antam itu YP, BK, CC. YP-nya net 173M, BK-nya net B63,8M kalau kita cek dari tanggal 1 ya. Jadi untuk Antam ya, untuk besok mending kalau masih merah wait and see aja dulu. Tapi kalau berhasil breakout ya itu disclaimer kalau ada yang mau masuk. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Elsa. Dan untuk saham Elsa hari ini turun ya, turun cukup dalam, ARB malahan untuk saham Elsa. Jadi berhasil breakdown di bawah supportnya ya. Jadi tak kirain harganya akan dijaga di 366, ternyata jebol juga. Plus di 358, kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi Elsa, apakah ada yang nampung untuk hari ini? Elsa hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan sih ada yang nampung ya, ini ditampung oleh CC. CC-nya net B 16,3 dan yang distribusi itu GR, YP, KK, PD, DHXL ya, malah retailnya ada yang keluar hari ini di saham Elsa. Sebenarnya sih ada harapan ya, walaupun Elsa itu ARB ada yang nampung untuk Elsa hari ini. Yang jadi market maker utamanya YP, MGCC. YP-nya net 1,8, MGCC-nya masih net buy. Jadi yang nyangkut ya, misal tadi itu ada yang ambil posisi di area sini ya, di area supportnya tadi, ya ada kemungkinan kejemput sih ya. Kalaupun besok turun, perhatikan saja level ini kalau mau average down 452 ya, tapi disclaimer ada kemungkinan kalau dibuka merah mantul naik ya untuk saham Elsa. Jadi skenario nya besok akan dibuka merah dulu karena untuk candlenya hari ini candlenya strong bearish ya, tapi secara bandarmologi hari ini ada yang nampung itu si CC, walaupun untuk CC ini ya cenderung enggak akumulasi banget ya, valuasinya 33,7M dan cuma net buy 16M aja, average 365. Berarti untuk CC hari ini floating 365 ya, floating loss ya. Jadi floating loss di area, jadi average-nya CC hari ini ya dekat-dekat area resistennya ya untuk saat ini. Jadi skenario nya untuk besok akan merah dulu, habis itu hijau ya, kemungkinan seperti itu, kita lihat aja besok ya. Tapi tetap disclaimer, keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang nyangkut di area sini ya mudah-mudahan kejemput ya. Oke, itu untuk saham Elsa. Jadi kalau mau average down bisa pertimbangkan area sini. Kalau masih jebol di bawah 352 ya bisa ke area sini. Kalau kita bicara teknikal ya 342. Oke, itu untuk saham Elsa ya. Kemungkinan untuk besok habis turun hijau ya, kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk Pegas hari ini kembali naik walaupun belum terlalu kuat ya untuk candlenya. Jadi untuk Pegas hari ini tadi sempat naik ke 1900, cuman ditarik turun lagi, dan ini perlawanan ke bawah juga lumayan kuat. Secara teknikal juga ini belum berhasil breakout lagi di atas 1860, karena untuk Pegas hari ini di close di harga 1855 ya, pas di bawah resistennya ya. Jadi untuk Pegas resisten saat ini masih di 1860. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk Pegas hari ini sempat naik ya, mau nyentuh trendline di area sini, cuman ya kayaknya perlawanan ke bawah cukup kuat. Coba kita cek siapa yang jadi market maker Pegas hari ini. Pegas hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan sih didistribusi oleh TP. TP-nya net sell 25,8M, dan untuk TP ini 90% jualan ya di saham Pegas, valuasinya 26,5 dan net sell 25,8.
Yang nampung BK LGZB. BK-nya trading di saham bekas yang nggak akumulasi banget. Tapi aslinya masih NetB ya. Ini aslinya NetB cuman nggak terlalu banyak hari ini di saham bekas. Bekas untuk aslinya NetB 3,2 M untuk hari ini. Kemungkinan besok gimana? Yang jadi market maker utamanya BK, AK keduanya NetB ya. Tapi harganya kok tadi di close di bawah 1860 ya. Jadi kemungkinan sih untuk besok kalau mau masuk sih amannya nunggu breakout di atas 1860 ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini kejadiannya habis naik turun, nah itu perhatikan aja range area 1860 1855. Kalau ada yang membentengi di area situ ya ada kemungkinan breakout. Tapi kalau yang membentengi itu nggak terlalu kuat ya gagal breakout. Jadi seperti itu aja. Kalau buat ya apa ya, buat pertimbangan kalau mau menentukan breakout atau enggak ya di saham bekas. Kalau secara teknikal sih ini belum berhasil breakout ya. Kita lihat aja besok semoga bisa breakout di atas 1860. Kalau lihat hari ini sih distribusinya nggak terlalu besar ya di saham bekas. Market makernya malah NetB ini sih BK. Oke, itu untuk saham bekas. Saya tutup disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau naik ya amannya nunggu breakout di atas 1860, mungkin di 1870 atau 1865. Amannya sih untuk bekas kalau harganya udah kembali lagi di atas trendline-nya ini ya, di atas trendline ya yang warna biru ini. Ya antara 1920 ya kalau untuk besok. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk saham PTBA hari ini masih konsolidasi di bawah ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari kerja terakhir masih konsolidasi terus di bawah. Ini gap down ya belum ketutup ya. Mau naik kok malu-malu, mau turun kok nggak mau. Ini PTBA skenario-nya gimana? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini apakah sudah ada yang akumulasi. Jadi untuk PTBA hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Jadi CS-nya masuk 12 M ya. Ada CS yang masuk. Dan untuk CS ini cenderung invest ya kayaknya di PTBA karena valuasinya 12 M dan net buy 12 M. Jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. Yang jadi market maker utama hari ini di saham PTBA BKAK, BK-nya net buy 9,9 M, AK-nya net sell 9,7 M. Dan untuk aslinya net buy ya, cuman nggak terlalu banyak. Jadi untuk aslinya masuk di PTBA nggak terlalu banyak untuk hari ini. Jadi kemungkinan untuk jangka beberapa hari ke depan sih PTBA aslinya net buy 7,2 M. Kemungkinan sih untuk besok kalau lihat transaksinya itu cenderung masih konsolidasi di bawah sini ya, antara range 3.700 sampai 3.920 ya. Kalau sampai jebol di bawah 3.700 nah itu perlu hati-hati ya kalau sampai jebol ya. Tapi kalau masih bertahan posisinya di area sini sih mending wait and see aja dulu. Kalau mau trading untuk kalau mau trading ya jangan masuk di area sini ya, nanggung, mending nunggu di area sini 3.700 ya, 3.700. Oke, itu untuk saham PTBA tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO ya. Untuk yang pertama kita akan cek saham Pomed.